Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalkan nama saya Ahmad Jordi Zaidan dengan NIM 200512140223. Pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah internet. Berbicara mengenai internet, tentunya kalian sudah tak asing dengan kata internet. Tetapi apakah kalian mengetahui bagaimanakah sejarah internet? Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 yang dilakukan oleh DARPA melalui proyek Lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan. DARPA merupakan Departemen Pertahanan Amerika yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi baru untuk digunakan oleh militer. Proyek yang dilakukan oleh lembaga ARPA adalah ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada tahun 1972. ARPANET merupakan sebuah proyek yang memungkinkan untuk membuat sistem yang saling terhubung. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, dan seberapa besar informasi yang dapat dipindahkan. Tujuan awal dibangunnya proyek ini merupakan untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau kritis. Adanya jaringan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan. Sistem jaringan komputer juga digunakan untuk menghindari adanya informasi terpusat yang tidak diketahui oleh seluruh anggota, sehingga saat terjadi perang atau terjadi serangan dapat diatasi dan dihadapi dengan mudah. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang sangat pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua. Yang pertama yaitu MILNET untuk keperluan militer, dan ARPANET untuk keperluan non-militer, seperti universitas, perusahaan, dan lain sebagainya. Di tahun 1974, Bapak Internet dan Bob Kahn memberikan spesifikasi secara detail akan TCP dalam sebuah artikel yang berjudul A Protocol for Packet Network Interconnection. Pada tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung, sehingga TCP dibagi menjadi dua, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. TCP atau IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network atau LAN yang terhubung ke internet. Pada tahun 1982, internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Kemudian, pada tahun 1986, sistem nama domain mulai diperkenalkan kepada masyarakat, atau yang saat ini kita kenal dengan istilah DNS atau Domain Name System. DNS ini berfungsi untuk menyamakan sistem pemberian nama alamat yang ada pada jaringan komputer. Menggunakan DNS merupakan teknologi yang dapat memudahkan manusia. Bagaimana tidak, jika kita akan mengakses sebuah website tanpa menggunakan DNS, maka kita akan menghafal sebuah rangkaian angka atau alamat IP. Mungkin jika hanya 4-6 alamat IP, kita masih bisa menghafal. Namun jika 10, 20, atau bahkan lebih, maka kita akan kesusahan dalam mengakses sebuah website. Sejarah masuknya internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Pada saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network
di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Berdasarkan catatan Wais, Arin, dan Apnik, protokol internet pertama dari Indonesia yaitu UI NetLab didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. Berikut merupakan nama-nama legendaris pada awal pembangunan internet di Indonesia pada tahun 1992 sampai 1994, yaitu RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onowe Purbo. Masing-masing dari beliau telah mengkontribusikan keahliannya dan mendedikasikan dalam membangun jaringan komputer di Indonesia. Penyedia internet di Indonesia. Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia adalah IPTECnet. Pada tahun 1994, IPTECnet merupakan organisasi yang pertama di Indonesia yang berhasil terkoneksi ke internet dengan teknologi TCP atau IP. Pada tahun yang sama juga muncul penyedia internet komersial pertama yang dipimpin oleh Sanjaya, yaitu bernama Indonet atau Indo Internet. Dampak positif internet. Yang pertama yaitu memudahkan komunikasi. Dengan menggunakan internet, maka pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Selain itu, dengan menggunakan internet, komunikasi menjadi lebih luas dan tanpa batas. Yang kedua yaitu memudahkan pencarian informasi. Dengan menggunakan internet, maka memudahkan manusia dalam mencari informasi dengan lebih luas dan lebih cepat. Yang ketiga yaitu memudahkan transaksi bisnis. Pada zaman dahulu, sebelum adanya internet, ketika ingin berbisnis maka dilakukan dengan cara manual, yaitu menempuh perjalanan yang jauh dan sangat melelahkan. Lain halnya dengan sekarang, pada saat ini berbisnis bisa sambil rebahan, yaitu dengan memanfaatkan internet dari rumah. Yang keempat yaitu sarana hiburan dan media berkarya. Adanya dampak positif, tentu juga adanya dampak negatif. Yang pertama yaitu penyebaran hoax. Adanya internet, penyampaian informasi jadi jauh lebih cepat, tapi perlu diwaspadai bahwa penyebaran berita hoax juga banyak terjadi, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah di lingkungan kita. Yang kedua yaitu kejahatan dunia maya. Semakin maju teknologi, maka akan mempermudah pekerjaan manusia. Namun sebaliknya, kejahatan dunia maya juga marak terjadi karena majunya teknologi. Kejahatan dunia maya yang terjadi yaitu seperti hacking, pembobolan kartu kredit, carding, phishing, dan lain sebagainya, yang mana hal itu dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga yaitu individualisme. Kemampuan teknologi yang semakin canggih menyebabkan seseorang dengan rasa percaya diri menganggap bahwa dirinya sudah mampu dalam segala bidang dengan memanfaatkan internet. Namun, hal itu tidaklah benar karena fitrahnya manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri atau saling membutuhkan dan saling melengkapi. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.